Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3, izinkan saya memberikan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Rasanya enak masakan opor, dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama menjadi inisiator. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042B. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan 7 Oktober 2022 untuk modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Sistem pembelajaran pada modul 2.3 ini masih sama menggunakan Learning Management System dengan alur belajar merdeka. Alur belajar merdeka yaitu dimulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi, dan alur yang terakhir atau tahapan yang terakhir adalah aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan pada jurnal Dwi Mingguan modul 2.3 ini, saya menggunakan model refleksi 5R yang diadopsi dari Bain dan kawan-kawan 2022 dalam Rian dan Rian 2013 yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga adalah relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat adalah reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang kelima adalah reconstruction, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Untuk selanjutnya, kita akan simak masing-masing penjelasan tahapan dari model refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 yang sudah saya buat kali ini. Untuk yang pertama adalah tahapan reporting, yaitu menceritakan peristiwa ulang atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini, tidak terlepas dari alur merdeka yang ada di Learning Management System atau LMS. Dimulai dengan alur mulai diri,
Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan, yaitu ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Masih pada tahapan yang pertama, dilanjutkan yaitu kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman CGP lain yang luar biasa. Di alur ini, kami secara berpasangan melakukan praktek kucing. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek kucing berpasangan dengan setiap kelompok terdiri dari 3 CGP yang dalam prakteknya masing-masing CGP berperan sebagai coach, kuci, dan observer secara bergantian dalam 3 sesi. Kemudian, link rekaman video praktek kucing tersebut diupload ke LMS sebagai tugas pada tahap ini. Masih pada tahap yang pertama yaitu reporting, alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman konsep mengenai kucing yang dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Alur berikutnya yaitu CGP melalui tahapan koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antara materi kucing dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, calon guru penggerak melaksanakan aksi nyata sebagai wujud implementasi kucing untuk supervisi akademik di sekolah. Masing-masing CGP dengan melibatkan rekan sejawat sebagai kucing. Masih di tahap 1 yaitu reporting. Sebagai penutup modul 2, calon guru penggerak melaksanakan post-test. Pelaksanaan post-test modul 2 ini dibuka mulai pukul 9 sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan post-test modul 2 ini waktunya bersamaan dengan kegiatan Lokakarya 2. Sehingga di sini calon guru penggerak harus pandai memanajemen waktu. Lokakarya 2 dilakukan secara luring atau tatap muka bersama rekan CGP yang lain dalam satu kabupaten Demak dan pengajar praktek yang bertempat di gedung AKM dan SKB Kabupaten Demak mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk tahapan yang kedua dari refleksi dwi mingguan modul 2.3 ini adalah responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Pada tahap ini, calon guru penggerak memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, dan alur kucing, serta supervisi akademik dengan paradigma kucing. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu kucing. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses kucing berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada kucing untuk mengenal dan mengetahui tujuan kucing. Masih di tahap yang kedua, yaitu responding.
Untuk selanjutnya, sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coach. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu relating. Relating merupakan tahapan yang menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching. Saya menjadi paham sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coach saya. Mulai dari menjalani kemitraan, mengajukan pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang coach mendengarkan penuh coachingnya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachingnya. Masih di tahap yang ketiga, yaitu relating, di mana pada saat melakukan proses coaching, coach menyimak coach yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang disampaikan coach, serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki coach sendiri. Pada modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seseorang atau seorang pendidik dalam berkolaborasi. Kemudian untuk tahap yang keempat, yaitu reasoning, yang merupakan tahapan menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dengan menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kegiatan serupa di masa mendatang. Pada tahapan ini, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coach, membuat tindakan, serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coach, dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Masih di tahap yang keempat, yaitu reasoning. Pada tahap ini, coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coach dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Kemudian setiap coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkap coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik dipercaya
Atau seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawaban. Untuk tahapan yang kelima dari refleksi dwi mingguan modul 2.3 yaitu reconstructing, yang merupakan tahapan menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan praktek coaching yang sudah saya laksanakan di sekolah dengan rekan sejawat. Demikian tadi pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.